Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Aina Channel, tempat kisah-kisah Islam dan sejarah penuh hikmah. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Runtuhnya Sriwijaya dan munculnya penguasa Muslim di Palembang. Pada masa lampau, jauh sebelum Palembang dikenal sebagai kota Islam, wilayah ini adalah jantung dari sebuah kekuatan besar bernama Kerajaan Sriwijaya. Sebuah kerajaan maritim yang menguasai jalur perdagangan Asia Tenggara, disegani oleh kerajaan-kerajaan besar dan menjadi pusat pembelajaran agama Buddha Mahayana. Sungai Musi kala itu bukan sekedar sungai, ia adalah nadi kehidupan. Kapal-kapal dagang dari Tiongkok, India, dan Nusantara berlabuh silih berganti. Para pendeta Buddha, pedagang, dan utusan kerajaan lalu lalang membawa ilmu, kekayaan, dan pengaruh budaya. Namun, tak ada kekuasaan yang abadi. Awal keruntuhan Sriwijaya. Memasuki abad ke-11, kejayaan Sriwijaya mulai meredup. Serangan dari kerajaan Chola di India Selatan mengguncang stabilitas politik dan ekonomi. Jalur perdagangan yang dulu dikuasai perlahan berpindah ke tangan kekuatan lain. Pelabuhan-pelabuhan Sriwijaya kehilangan perannya sebagai pusat utama perdagangan internasional. Kekuasaan pusat melemah. Daerah-daerah bawahan mulai berdiri sendiri, dan di tengah melemahnya pengaruh Buddha serta kekosongan kekuasaan inilah, Islam mulai menemukan momentumnya di Palembang. Islam datang tanpa pedang. Berbeda dengan kisah penaklukan berdarah di tempat lain, Islam masuk ke Palembang tanpa peperangan besar. Para pedagang Muslim dari Arab, Persia, dan Gujarat telah lama singgah di pelabuhan-pelabuhan Sumatera. Mereka berdagang dengan jujur, bersikap santun, dan membawa nilai-nilai Islam dalam keseharian mereka. Masyarakat Palembang yang terbiasa hidup berdampingan dengan berbagai budaya mulai tertarik. Islam dipandang bukan sekedar agama, tetapi juga jalan hidup yang menekankan keadilan, kesetaraan, dan akhlak mulia. Pernikahan antara pedagang Muslim dengan perempuan lokal mempercepat proses Islamisasi. Lambat laun, Islam tidak hanya dianut oleh rakyat biasa, tetapi juga mulai menyentuh kalangan bangsawan dan elit penguasa lokal. Peralihan kekuasaan dan identitas baru. Ketika Sriwijaya benar-benar kehilangan pengaruhnya, muncul para pemimpin lokal yang telah memeluk Islam. Mereka tidak lagi mengidentifikasi diri sebagai penguasa Buddha, melainkan sebagai pemimpin Muslim yang menjalankan pemerintahan dengan nilai-nilai Islam. Di Palembang, perubahan ini tidak terjadi dalam semalam. Ia adalah proses panjang, percampuran antara tradisi lama dengan ajaran baru. Upacara adat masih dijalankan, namun perlahan diselaraskan dengan ajaran Islam. Simbol-simbol Buddha memudar, digantikan dengan masjid, surau, dan pusat-pusat dakwah. Islam menjadi kekuatan pemersatu baru di tengah perubahan zaman. Palembang menuju Kesultanan Islam. Memasuki abad ke-16, Islam telah mengakar kuat di Palembang. Para penguasa setempat tidak hanya Muslim secara pribadi, tetapi juga menjadikan Islam sebagai dasar legitimasi kekuasaan. Dari sinilah kemudian lahir Kesultanan Palembang Darussalam. Kesultanan ini bukan sekedar kerajaan baru, melainkan simbol kebangkitan Palembang sebagai pusat Islam di Sumatera Selatan. Hukum Islam mulai diterapkan berdampingan dengan adat. Ulama memiliki peran penting dalam pemerintahan. Masjid menjadi pusat pendidikan, sosial, dan spiritual masyarakat. Palembang pun kembali bangkit, bukan lagi sebagai pusat Buddha maritim, melainkan sebagai kota Islam yang berpengaruh. Warisan sejarah yang tersisa. Jejak peralihan besar ini masih dapat kita rasakan hingga hari ini. Sungai Musi tetap mengalir, membawa cerita masa lalu. Masjid Agung Palembang berdiri megah sebagai simbol kejayaan Islam. Adat Palembang syarat dengan nilai-nilai Islami, dari bahasa, pakaian, hingga tradisi pernikahan. Sejarah runtuhnya Sriwijaya dan munculnya penguasa Muslim di Palembang mengajarkan kita satu hal penting, bahwa perubahan besar tidak selalu lahir dari peperangan, tetapi bisa tumbuh dari akhlak, keteladanan, dan waktu. Islam datang ke Palembang bukan sebagai penakluk, melainkan sebagai cahaya yang perlahan menerangi peradaban. Demikianlah kisah yang penuh pelajaran dan hikmah. Semoga cerita ini menguatkan iman dan menjadi pengingat bagi kita semua. Jika bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.